podcast show Dela. Di sini kita ada tamu bernama Saya Adelia. Saya Fidan Tianantari. Kita akan bertanya-tanya tentang Muhammad Yamin. Stay tune. Saya mau bertanya lagi kalau di mana? Sekolah di SMA Sukabumi. Selama 3 tahun ini kalian apa yang kalian rasakan selama di sekolah? Dari dulu bisa Mungkin sempat kayak mungkin hal personal kayak teman-temannya ada yang ya berbagai macam lah. Mungkin ada yang enak, ada juga yang enggak, maksud gue juga gitu. Tapi selebihnya ya kita sakit fun aja sih. Yang saya rasakan ya bahagia aja, enjoy gitu walaupun ada kendala sedikit, ya tapi itu masih bisa dilewati lah. Kan kalian belajar sejarah selama berturut-turut. Menurut kalian belajar apa sih selama 3 tahun ini? Kalau yang saya ingat ya tentang kerajaan, tentang terjadinya penjajahan di Indonesia itu. Kayak perubahan itu. Ya, Kalau ini Paling sama sih kayak kita juga belajar tentang sejarah kerajaan, terus gimana caranya Indonesia bisa merdeka sampai sekarang, gimana itu perjuangan para Indonesia. tapi ada nggak part yang paling kalian suka saat belajar sejarah itu? Ya, kalau menurut saya part yang paling saya suka itu kalau nonton film. Waktu itu ada pas kelas 11 dan nonton film Soekarno itu yang saya suka kayak oh ternyata gini nih cerita dibuat orang lain tuh gini. Biasa bisa melihat secara langsung. Apa yang kamu pelajari dari video itu? Apa yang kamu tangkap dari video itu? Ya mungkin itu yang saya tangkap ya karena kreatifnya orang gitu. Dia bisa mendalami perannya sebagai tokoh yang sebenarnya udah tidak ada, tokoh pahlawan. Kalau Kalau menurut aku sih, kalau aku sebenarnya lebih suka sama yang tentang sejarah kerajaan gitu. Karena kayak wah ternyata Indonesia tuh punya beberapa kerajaan yang besar gitu. Kayak dia tuh bisa sampai menguasai ke daerah tetangga. Terus melakukan perekonomian internasional dengan negara-negara yang kayak misalkan dari Cina, Thailand, Malaysia gitu. Perdagangan internasional. Ya, perdagangan internasional sama negara lain kita tuh udah dari zaman kerajaan. Jadi saya pikir baru ada sekarang dan mereka enggak. Beda dari dulu karena di lama-lama. kalau selama pelajaran sejarah itu ada nggak sih kalian kayak ke museum atau ke tempat atraksi tentang sejarah gitu? Kalau yang saya ingat sih ada waktu SD 10 kan kita dikasih tugas buat ke Museum Bank Indonesia. Jadi kayak kita disuruh buat video buat jelasin tentang sisi di dalam Museum Indonesia itu. Terus kita jelasin juga di apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari itu sejarah. Apa judul buku yang ditulis oleh Muhammad Yamin? Dari yang pernah saya baca, dari buku sejarah, buku yang pada sudah mengutarakan itu yang paling terkenal itu ada buku yang judulnya Naskah Persiapan UUD 1945. Walaupun buku tersebut kabarnya pernah menyebabkan kontroversi karena beliau dituduh manipulasi sejarah lewat buku itu, tapi kabarnya buku itu termasuk buku yang berpengaruh juga dalam sistem kemenangan di Indonesia dan juga Pancasila. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau boleh tahu di manakah dan kapan itu Muhammad lahir itu Muhammad Yamin lahir dan kapan wafatnya? Yang saya tahu Muhammad Yamin itu lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawalunto, Hindia Belanda. Ia wafat pada saat umur 59 tahun pada tanggal 17 Oktober 1962 di
beliau memiliki 5 asas yang dia kemukakan. Jadi yang pertama ada pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri keadilan, dan yang terakhir itu pada kesejahteraan. Begitu menurut beliau. Kalau boleh tahu juga, kalian tahu nggak sih judul buku yang ditulis oleh Muhammad Yamin itu seperti apa dan apa? Judul bukunya apa? Maaf, saya agak ini nolak ya. Kalau boleh tahu bukan judul puisi, judul bukunya apa? Judul puisi. Itu wawancaranya ini. Judul puisi yang paling terkenal yang dibuat oleh Muhammad Yamin itu berjudul Tanah Air pada tahun 1922 dan Indonesia Tumpah Darahku pada tahun 1928. Sorry tadi buat kekacauan sedikit dalam pertanyaannya. Kalau saya boleh tanya juga itu apa sih yang membuat Muhammad Yamin itu kayak rela-rela dia mempertahankan bahasa Indonesia gitu, padahal itu kayak banyak menimbulkan kontroversi gitu bagi rakyat Indonesia. Itu apa yang membuat dia tuh mempertahankan semua itu? Boleh? Siapa aja boleh? Kalau ingin tahu? Kontroversi maksudnya? Nggak, maksudnya peran penting dia dalam kemerdekaan Indonesia itu apa? Oh, dia peran pentingnya di dalam perumusan Ikrar Sumpah Pemuda yang saya tahu itu. Terus yang itu juga dalam pembahasan Pancasila, dia juga termasuk paling Pancasila itu. Kalau boleh tahu juga, kalau dia kan terlibat di dalam panitia 9 dan dia merumuskan apa? Kalau yang saya tahu juga itu Muhammad Yamin merumuskan Piagam Jakarta pada saat dia menjadi panitia 9. Itu sih. 5 asas dasar negara itu kalian tahu apa? Maksudnya? Ya dah. Kita ganti lagi pertanyaannya ya. Kalau menurut kalian tuh motivasi kalian tuh dalam perannya Muhammad Yamin di Indonesia itu apa? Motivasi yang jadi pelajaran buat kalian, jadi motivasi ke depannya itu? Ya mungkin kalau menurut saya kan sebagai zaman sekarang sebagai anak muda itu juga harus punya sikap yang pantang menyerah gitu, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang selalu mengutamakan kebersamaan. Menurut saya itu yang menjadi motivasi dari yang saya lihat dari Muhammad Yamin. Kalau boleh tanya lagi tuh kayak kesan dan pesan kalian tuh apa sih buat kayak misalnya kesan kalian terhadap Muhammad Yamin itu, terhadap perjuangannya, terus kayak pesan kalian terhadap para pemuda sekarang itu yang terkait dalam perjuangan Muhammad Yamin itu apa? Kalau gitu. Kira-kira paling yang udah tahu kalau Muhammad itu udah pertama untuk Indonesia, kayak dia udah mengusulkan mengusulkan 5 asas Pancasila. Terus dia juga yang menciptakan Sumpah Pemuda untuk mempersatukan pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Selain itu dia juga membuat puisi berjudul Tanah Air, itu yang puisi yang paling terkenal karena dia juga dari puisi itu yang bikin dari puisinya itu yang di Tanah Air, itu bentuk puisi terbaru dari saya, yang dimana sastrawan lain itu belum ada yang kepikiran buat puisi begitu, tapi beliau sudah pertama kali buat puisi bentuk baru. Itu jadi puisi yang paling populer di Indonesia karena puisi barunya itu. Jadi dari pemikiran-pemikirannya itu menurut saya semoga para pemuda-pemuda di Indonesia bisa seperti beliau, yaitu berani mengungkapkan pendapat, entah itu pendapat yang betul atau salah, itu tidak jadi masalah, yang penting kita sampaikan dulu. Terus juga pemuda Indonesia harus bisa harus bisa berani melakukan penemuan-penemuan baru, sama seperti itu yang di saat bikin puisi Tanah Air itu sastrawan lain belum ada yang bikin puisi bentuk terbuat seperti beliau yang membentuk puisi Tanah Air itu bentuknya puisi khas Italia namanya sonnet. Nah,
fisiknya Muhammad Amin yang bisa membuat sesuatu inovasi yang baru untuk negeri ini gitu. Jadi jangan cuma berpaku pada apa yang ada, tapi kita juga bisa selalu berkembang. Kalau ini pendapat tentang pesan dan kesan? Saya sama sih sama pendapat dari Novia. Kalau boleh tahu juga kayak kalian kan tahu kalau Muhammad Amin itu sebagai tokoh yang penting dalam Indonesia kan. Kalau menurut pendapat kalian tuh gimana ya? Kayak misalnya kayak kalian tuh kayak ngerasa nggak sih kalau Muhammad Amin itu benar-benar memperjuangkan bangsa Indonesia itu kayak salut gitu. Kalian salut nggak sih terhadap dalam peran dan perjuangan Muhammad Amin dalam mempertahankan bangsa Indonesia itu, padahal kayak dia tuh tidak disukai banyak orang, terus setiap dia mau makan itu kayak dia tuh banyak yang di kontroversinya itu kan. Kayak salut gak sih? Misalnya kadang kan kita merasa kalau kita mau perjuangkan sesuatu, kalau misalnya kita nggak disukai orang kan kita langsung kayak ngerasa minder atau emang kayak ngerasa nggak mau berjuang lagi gitu kan. Tapi kalau dari saya dengar dari jawaban-jawaban kalian tuh kayak Muhammad Amin kan kayak sampai rela-rela tuh kayak merumuskan banyak buku, banyak puisi agar dia tuh kayak bisa ikut peran dalam kemerdekaan Indonesia. Kalian tuh salut gak sih sama perjuangannya kalau menurut kalian? Saya sendiri sih sama-sama salut, karena berkat beliau pun Indonesia bisa menjadi merdeka. Jadi kita sebagai anak muda juga harus mengambil contoh dari sikapnya Muhammad Amin ini. Ya tidak hanya kayak memerdekakan Indonesia tuh hanya sebatas seperti itu. Maksudnya kayak banyak nih anak muda zaman sekarang kan kayak maksudnya kayak dia malas gitu kan dalam memperjuangkan Indonesia. Kayak dia tuh lebih banyak tuh anak muda sekarang kayak lebih suka akan dunia luar. Maksudnya kayak lebih suka akan kayak pergaulan dari luar negara gitu kan. Karena kayak kita merasa kayak gimana ya nanti ke depannya apa sih kayak generasi selanjutnya gitu yang tidak mau lagi mengakui cinta tanah air, yang lebih menyukai budaya, yang lebih menyukai tradisi luar tuh. Gimana sih pendapat kalian tuh kalau kayak gitu? Maksudnya gimana? Kalau menurut saya sendiri, kalau kita boleh-boleh aja ngikutin budaya luar, tapi masih ada batasnya. Kita batasi juga diri kita. Kalau misalnya hal budaya luar itu ada sisi positifnya dan nggak menghilangkan budaya asli kita, boleh aja diambil gitu. Saya boleh aja kita ikutin dikit, tapi jangan sepenuhnya mengikuti dari budaya luar gitu. Jadi jangan menghilangkan budaya diri kita sendiri, dan kita juga harus mengembangkan budaya kita, kasih tahu juga ke teman-teman kita yang misalnya ada di luar negeri. Kita kasih tahu nih kalau budaya Indonesia itu begini loh gitu, biar orang-orang juga tahu bagaimana budaya Indonesia itu. Tetap mempertahankan dan mencintai tanah Ya, air. memperkenalkan. Oke, menurut saya. Jadi podcast kita hari ini sampai di sini aja bisa. Saya rasa sih sudah cukup ya, karena kan kayak pertanyaannya sudah banyak dan pendapat kalian tuh sangat bagus. Kayak dari pendapat kalian tentang perannya Muhammad Amin, tentang motivasi kalian yang kalian dapat, terus kayak tentang apa sih pelajaran yang kalian dapat itu kan udah bagus menurut kalian. Jadi saya suka, dan dari saya sendiri sih udah ada pertanyaannya, kayak udah cukup dari penjelasan kalian juga udah masuk ke saya. Jadi pelajaran kali ini ya tentang Muhammad Amin yang tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia gitu kan, walaupun banyak kontroversi dari banyak pihak, tapi dia tetap mau mempertahankan itu. Dari itu, jadi sekian dari podcast Show Dela hari ini dengan dari tamu yang pertama. Saya Pujian Tiana Basri. Saya Hani Delia. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari podcast ini tentang cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bagaimana sih peran Muhammad Amin, tentang
Indonesia, apa sih dari motivasi kita gitu. Jadi kita mendapatkan banyak ajaran tentang Muhammad Yamin juga, dan gimana nanti kedepannya tentang bangsa Indonesia, kayak banyak anak pemuda yang akan memperjuangkan dan melanjutkan perjuangan dari Muhammad Yamin tersebut. Jadi kita banyak mendapatkan pelajaran dari dua tamu kita hari ini, dan hanya dari sekian dari podcast kami hari ini. Bye.